Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan 3 saudagar kaya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian membawa roti, dan suara unta berderak di antara hiruk-pikuk kota. Di tengah keramaian itu, 3 orang saudagar kaya berjalan dengan langkah angkuh. Yang pertama bernama Saudagar Karim, pemilik kapal dagang besar yang berlayar hingga ke India. Yang kedua bernama Saudagar Basim, pemilik toko permata dan emas yang tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga bernama Saudagar Farid, tuan tanah dengan kebun kurma seluas mata memandang. Ketiganya terkenal sangat kaya dan sangat sombong. Suatu hari, mereka bertiga duduk di kedai teh, dan mulailah adu mulut khas orang kaya yang kelebihan waktu. "Aku ini paling kaya di Baghdad," kata Karim dengan suara keras. "Kapal dagangku saja nilainya setara dengan rumah 100 orang rakyat." "Hah? Itu belum seberapa," timpal Basim sambil menepuk dada. "Aku punya emas sebanyak pasir di padang gurun." Farid tertawa nyaring. "Kalian berdua lucu. Aku punya kebun yang bisa memberi hasil tanpa henti. Kekayaanku tak akan habis 7 turunan." Mereka terus berdebat sampai pemilik kedai hampir menutup telinga karena bisingnya. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata, "Kita harus buktikan siapa yang paling kaya dan paling dermawan di antara kita." Setelah berpikir lama, mereka setuju untuk meminta Abu Nawas menjadi juri, karena hanya Abu Nawas yang dianggap cukup cerdik, meski kadang terlalu cerdik untuk kenyamanan orang lain. Ketiganya datang ke rumah Abu Nawas, yang sederhana namun bersih. Abu Nawas saat itu sedang duduk di halaman, membaca sambil menyeruput kopi hangat. "Wahai Abu Nawas," kata Karim dengan nada tinggi, "kami ingin kau menilai siapa di antara kami bertiga yang paling kaya." Abu Nawas menatap mereka dengan tenang. Kekayaan itu bisa diukur dari banyak hal. Apa maksud kalian kaya dalam hal harta, atau kaya dalam hal hati?" Ketiganya serempak menjawab, "Dalam hal harta, tentu saja." Abu Nawas tersenyum miring. "Baiklah. Maka bawalah masing-masing satu benda yang paling kalian banggakan. Besok sore, aku akan menilai siapa yang paling kaya." Mereka pun setuju dan pergi dengan keyakinan bahwa mereka akan menang. Keesokan harinya, ketiga saudagar datang dengan sombongnya. Saudagar Karim membawa sebuah peti besar berisi permata biru langka dari negeri jauh. Saudagar Basim membawa sebatang emas murni setinggi lutut manusia. Dan Saudagar Farid datang membawa selembar surat tanah yang katanya seluas 3 desa. Abu Nawas berpura-pura terkagum. "Wah, sungguh luar biasa. Tapi, aku tidak bisa menilai begitu saja. Aku perlu bukti nyata seberapa berharganya benda-benda itu." "Bagaimana caranya?" tanya Basim. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Kalian masing-masing harus menunjukkan bagaimana benda itu bisa membuat orang lain bahagia." Ketiga saudagar saling pandang, bingung. "Emas dan permata untuk membuat orang bahagia," gumam mereka. Tapi Abu Nawas berkata, "Aku tunggu kalian di pasar besok. Tunjukkan padaku bagaimana kekayaanmu bisa membawa senyum." Keesokan harinya, pasar penuh orang yang ingin menyaksikan tantangan Abu Nawas. Saudagar Karim datang duluan. Ia melempar beberapa permata kepada kerumunan sambil berkata, "Ambillah. Aku ini dermawan." Tapi tak ada yang berani mengambil. Semua takut dituduh mencuri. Abu Nawas tersenyum geli. Tidak ada yang bahagia di sini, hanya bingung." Lalu datanglah Basim. Ia berteriak sambil memamerkan emasnya. "Lihatlah betapa berharganya ini." Tapi orang-orang hanya menatap, kagum tapi lapar. Tak ada yang tertawa atau tersenyum. Terakhir, datanglah Farid.
Ia membawa gerobak berisi kurma manis dari kebunnya dan membagikannya gratis kepada semua orang. Anak-anak bersorak, ibu-ibu tersenyum, dan pasar pun riuh dengan tawa. Abu Nawas mengangguk. Nah, inilah kekayaan sejati. Bukan yang disimpan, tapi yang dibagi. Ketiga saudagar terdiam. Tapi sebelum mereka sempat menyesal, Abu Nawas menambahkan dengan senyum licik. Namun, jika kalian tetap ingin dinilai siapa yang paling kaya dalam hal harta, maka jawabanku mudah. Mereka menatap penasaran. Yang paling kaya di antara kalian bertiga adalah aku. Mereka terkejut serentak. Engkau? Tapi kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas tertawa, betul. Tapi kalian bertiga baru saja memberiku permata, emas, dan kurma untuk dinilai. Sekarang semuanya sudah di tanganku. Siapa yang paling kaya sekarang? Orang-orang di pasar meledak dalam tawa. Tiga saudagar itu hanya bisa ternganga, sementara Abu Nawas berjalan santai membawa peti dan keranjang kurma sambil bersiul riang. Pesan moral. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang disimpan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Dan yang paling bijak bukan yang paling kaya, melainkan yang paling mampu menertawakan kesombongannya sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan air ajaib yang jadi emas. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid tampak duduk di taman istananya sambil menikmati secangkir teh harum. Ia sedang dalam suasana hati yang tenang. Sampai tiba-tiba salah satu menterinya datang dengan napas tersengal-sengal dan wajah berseri-seri. Paduka Raja. Ada kabar luar biasa, serunya penuh semangat. Raja menatapnya dengan heran. Ada apa lagi pagi-pagi begini? Jangan bilang kau menemukan cara baru untuk menunda pekerjaan. Bukan, Paduka. Konon, di desa sebelah barat Baghdad, ada seorang pria yang bisa mengubah air menjadi emas. Raja Harun langsung menegakkan tubuhnya. Apa? Mengubah air menjadi emas? Itu sihir tingkat tinggi. Kalau benar begitu, aku harus memilikinya. Menteri itu mengangguk cepat. Rakyat sudah heboh, Paduka. Banyak yang mencoba menirunya, tapi hanya orang itu yang bisa melakukannya. Raja berpikir keras sejenak, lalu tersenyum licik. Kirim utusan. Tangkap orang itu dan bawa ke istana. Namun tak lama kemudian, muncul seseorang di gerbang istana. Bukan orang yang diharapkan raja, melainkan Abu Nawas, dengan wajah santainya yang khas, membawa ember kosong. Assalamualaikum, Paduka Raja, sapa Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja menatapnya curiga. Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini dengan ember kosong itu? Abu Nawas tersenyum lebar. Saya mendengar Paduka sedang mencari orang yang bisa mengubah air menjadi emas. Nah, kebetulan saya bisa melakukannya. Raja hampir tersedak tehnya. Kau bisa mengubah air menjadi emas? Betul sekali, Paduka. Tapi tentu saja, semua butuh syarat dan ketentuan yang tidak tertulis, jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Raja tertarik tapi tetap waspada. Baiklah. Kalau benar kau bisa, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau bohong, Abu Nawas memotong cepat. Saya akan dijadikan penasihat pribadi agar tidak ada lagi yang bisa menipu Paduka dengan mudah. Raja menatapnya lekat-lekat. Kau ini pintar bicara seperti biasa. Tapi aku ingin bukti. Abu Nawas kemudian meminta air sungai dari luar istana. Ia mengambil embernya, berjalan ke tepi sungai, dan mengisinya penuh. Semua mata memandang, penasaran. Begitu ia kembali, Abu menutup ember itu dengan kain dan berkata, Paduka, mohon tunggu 3 hari. Dalam waktu itu, air ini akan berubah menjadi emas murni.
Tapi ada satu syarat. Raja mencondongkan tubuh. Syarat apa? Tidak boleh ada seorang pun yang membuka kain penutupnya sebelum 3 hari berlalu. Jika dibuka, airnya akan marah dan berubah menjadi lumpur. Raja yang tak sabar hanya mengangguk, walau dalam hati ia merasa jengkel. Baiklah. Simpan di ruang penyimpanan emas. 3 hari kemudian, rasa ingin tahu raja sudah mencapai puncaknya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur, membayangkan ember air yang mungkin kini berisi emas murni. Akhirnya, ia tak tahan lagi. Ia memanggil pengawal pribadinya. Buka ember itu sekarang juga. Tapi jangan bilang siapa-siapa, bisiknya. Sang pengawal, dengan hati-hati, membuka kain penutup ember itu. Namun begitu kain terangkat, mereka berdua menatap isinya dengan wajah pucat. Air di dalamnya berbau busuk dan penuh gelembung kehijauan. Raja menjerit, "Apa ini? Air busuk?" Pengawal gemetar. "Ampun, Paduka. Mungkin airnya marah seperti kata Abu Nawas." Raja marah besar. "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Pagi harinya, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah tak berdosa. "Paduka memanggil saya? Apakah emasnya sudah terbentuk?" tanyanya polos. Raja menggebrak meja. "Dasar penipu. Air itu malah berubah jadi busuk. Kau sudah mempermainkanku." Abu menatap ember itu, lalu berpura-pura terkejut. "Astagfirullah. Paduka membuka kainnya sebelum waktunya, ya?" Raja terdiam. Ya, aku hanya sedikit mengintip." Abu menghela napas panjang. Paduka sendiri yang melanggar syaratnya. Air itu tersinggung dan menolak berubah jadi emas. Seluruh menteri di ruangan itu menundukkan kepala, menahan tawa. Raja menatap mereka tajam, tapi Abu Nawas dengan cepat melanjutkan. "Namun, jangan khawatir, Paduka. Saya masih punya cara kedua. Tapi untuk itu, Paduka harus bersabar dan ikut saya ke sungai." Maka pergilah rombongan istana, raja, menteri, dan Abu Nawas menuju sungai Tigris. Di sana, Abu Nawas membawa 2 ember, satu untuk raja, satu untuk dirinya. "Paduka, isi ember ini sendiri dengan air sungai. Saya akan isi punya saya. Setelah itu, kita bawa ke istana bersama-sama. Kalau air saya berubah jadi emas, maka air Paduka pun akan ikut berubah." Raja bersemangat. "Baik. Ayo lakukan." Mereka mengisi ember masing-masing dan berjalan kembali ke istana. Tapi begitu sampai di depan gerbang, Abu Nawas pura-pura tersandung, dan seluruh isi embernya tumpah ke tanah. Raja panik. "Airnya tumpah. Bagaimana sekarang?" Abu berdiri dan menatap tanah dengan serius. "Tidak apa-apa, Paduka. Sekarang air Paduka pasti juga tak mau berubah jadi emas, karena mereka kembar. Satu hilang, satunya ikut merajuk." Raja menatap Abu Nawas dengan wajah campur aduk antara bingung dan jengkel. "Abu Nawas, kau benar-benar membuat kepalaku berasap." Abu menunduk sopan sambil tersenyum kecil. "Paduka, lebih baik saya ubah hal lain saja jadi emas, suasana hati Paduka yang suram ini." "Bagaimana bisa?" tanya Raja dengan nada ketus. Abu mendekat dan berbisik, dengan membuat Paduka tertawa. Lalu Abu Nawas menirukan gaya para menteri yang dulu memuji Raja dengan berlebihan, berjalan dengan gaya lucu, tangan bergetar-getar, dan suara tinggi seperti kambing. "Paduka yang mulia, wajahmu bersinar lebih terang dari matahari, tapi jangan terlalu terang, nanti rakyat gosong." Raja yang awalnya marah tak tahan lagi, ia meledak tertawa. Seluruh istana ikut tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun menutup dengan kata bijaknya. "Paduka, kadang-kadang yang bisa mengubah segalanya jadi emas, bukan sihir atau air sungai, tapi tawa dan kebijaksanaan." Raja yang kini tersenyum puas berkata, "Abu Nawas, kau memang tak bisa mengubah air jadi emas.
Tapi kau berhasil mengubah hatiku yang murung jadi ceria. Itu jauh lebih berharga. Abu menunduk dengan rendah hati. Kalau begitu, saya anggap upah saya sudah lunas, Paduka. Raja mengangguk sambil tertawa. Pergilah, sebelum aku tergoda memintamu ubah kopi jadi berlian. Dan sejak hari itu, rumor tentang air ajaib Abu Nawas tersebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang yang penasaran mencoba menutup air dengan kain 3 hari, tapi yang mereka dapat hanyalah air berbau aneh. Sementara Abu Nawas, seperti biasa, pulang dengan wajah puas dan sebuah ember kosong, tapi hati yang penuh emas tawa dan kecerdikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri kunci yang bikin geger. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak kacau. Para pelayan berlari ke sana kemari, wajah mereka panik, sementara prajurit sibuk memeriksa setiap sudut istana. Penyebabnya? Sang raja kehilangan kunci peti harta kerajaan. Kunci itu bukan kunci biasa. Konon, peti harta kerajaan hanya bisa dibuka dengan kunci tersebut, dan di dalamnya tersimpan emas, permata, serta dokumen penting kerajaan. Tanpa kunci itu, raja tidak bisa membuka peti, dan tentu saja beliau murka. Siapa yang berani-beraninya mencuri kunci kerajaan? Cari segera. Kalau tidak ketemu, kalian semua akan saya hukum, bentar raja dengan wajah merah padam. Semua orang gemetar. Tak ada yang berani bicara, apalagi mengaku. Dalam kekacauan itu, seseorang menyarankan, Baginda, mungkin lebih baik kita memanggil Abu Nawas. Dia terkenal bisa menemukan solusi yang tak pernah terpikirkan orang lain. Mendengar nama itu, raja mengerutkan dahi. Abu Nawas lagi, Abu Nawas lagi. Tapi baiklah, panggil dia segera. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Dengan jubah putih sederhana, sorban putih, rompi coklat muda, dan wajah ramahnya, ia berjalan masuk sambil tersenyum kecil. Salam sejahtera, Baginda. Ada masalah apa hingga istana geger seperti pasar ikan pagi hari? Tanyanya tenang. Raja menghela napas panjang. Abu Nawas, kunci peti harta kerajaan hilang. Semua pelayan sudah digeledah, prajurit pun sudah memeriksa, tapi tetap tidak ketemu. Aku yakin kunci itu dicuri. Kalau kau bisa menemukannya, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau gagal, jangan salahkan aku kalau kau yang kujadikan kambing hitam. Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, hadiah besar di satu sisi, jadi kambing hitam di sisi lain. Baiklah Baginda, izinkan hamba menyelidikinya. Alih-alih langsung mencari kunci, Abu Nawas justru meminta seluruh pelayan dan prajurit berkumpul di halaman istana. Semua orang bingung, termasuk raja. Untuk apa mereka berkumpul? Tanya raja heran. Tenang saja, Baginda. Hamba punya cara. Di hadapan semua orang, Abu Nawas berdiri gagah. Wahai para pelayan dan prajurit, saya tahu siapa yang mencuri kunci itu. Tapi sebelum saya sebutkan namanya, izinkan saya melakukan sebuah percobaan. Semua orang mulai berbisik. Jantung mereka berdegup kencang. Abu Nawas lalu mengeluarkan sebatang tongkat bambu. Setiap orang harus memegang tongkat ini secara bergantian. Barang siapa yang tangannya terasa berat saat memegang tongkat, dialah pencurinya. Para pelayan dan prajurit pun maju satu persatu. Tentu saja semuanya deg-degan, meski tak merasa mencuri. Ketika seorang pelayan kurus memegang tongkat, ia terlihat sangat gugup sampai keringatnya menetes. Lihat, dia gemetar, teriak salah satu prajurit. Bukan. Aku hanya haus, jawab si pelayan terbata-bata. Raja sudah siap memerintahkan penangkapan, tapi Abu Nawas mengangkat tangan. Tunggu dulu Baginda, ini baru permulaan.
Abu Nawas tersenyum nakal. Ia tahu cara membuat pencuri ketahuan tanpa perlu repot mencari kunci. Ia berbisik ke telinga raja, "Baginda, izinkan hamba menggunakan trik lain." Raja mengangguk. Abu Nawas lalu berseru lantang, "Baiklah. Karena pencuri belum mau mengaku, saya punya cara terakhir. Malam ini, saya akan menidurkan kalian semua di aula istana. Barang siapa yang bermimpi aneh, dialah pencurinya. Sebab mimpi tidak bisa berbohong." Semua orang makin tegang. Malam itu, mereka benar-benar tidur bersama di aula, dengan pengawasan ketat prajurit. Abu Nawas diam-diam menyebar segenggam abu halus di sekitar bantal setiap orang. Keesokan paginya, Abu Nawas memeriksa mereka satu persatu. Hampir semua wajah penuh dengan abu, kecuali satu orang, seorang penjaga pintu istana. Abu Nawas langsung tertawa keras. "Nah, ketemu juga pencurinya." Semua orang bingung. "Bagaimana bisa?" tanya raja. "Baginda, semalam hamba bilang siapapun yang bermimpi aneh pasti pencurinya. Pencuri biasanya takut ketahuan, jadi ia berusaha mati-matian agar tidak bermimpi. Ia tidak tidur nyenyak, bahkan tak berani memejamkan mata dalam-dalam. Lihatlah wajah penjaga itu, bersih dari abu karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Dialah pencurinya." Penjaga itu pucat pasi, dan akhirnya mengaku bahwa ia mengambil kunci itu untuk membuka peti harta, tapi keburu ketahuan. Ia berencana mengembalikan kunci sebelum fajar, tapi Abu Nawas sudah lebih dulu membongkarnya. Raja terkejut sekaligus kagum. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang selalu punya cara yang tak terpikirkan orang lain." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba hanya memakai logika sederhana, Baginda. Orang jujur bisa tidur nyenyak, sedangkan pencuri tidak bisa tidur tenang. Itu saja." Raja tertawa terbahak-bahak. "Bagus. Sebagai hadiah, kau boleh mengambil 1 koin emas dari peti harta kerajaan." Abu Nawas pura-pura kecewa. "Hanya 1 koin emas, Baginda? Padahal hamba sudah menyelamatkan seluruh harta kerajaan." Raja menatapnya tajam. "Kalau begitu, kau mau berapa?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan wajah polos, "Baginda, hamba tidak serakah. Hamba hanya minta kunci peti hartanya saja. Biar kalau hamba butuh emas, hamba bisa ambil sendiri." Seluruh istana meledak dengan tawa. Raja pun ikut tertawa sampai keluar air mata. "Dasar Abu Nawas. Kau memang tak ada duanya." Sejak saat itu, Raja semakin yakin bahwa Abu Nawas bukan hanya pintar, tapi juga memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah. Dan kisah, misteri kunci yang bikin geger istana, menjadi salah satu cerita yang paling sering ditertawakan di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pintu terkunci. Pada suatu pagi yang cerah, istana Baghdad mendadak gempar bukan karena perang, bukan pula karena naga terbang, melainkan karena sebuah pintu. Ya, hanya satu pintu. Tapi bukan sembarang pintu. Pintu itu adalah pintu kamar rahasia milik Raja Harun al-Rashid, tempat ia menyimpan barang-barang pribadi yang sangat penting, buku puisi cinta, sandal emas yang tak pernah dipakai, dan koleksi jenggot palsu untuk pesta topeng. Namun pagi itu, pintu kamar rahasia terkunci dan tak bisa dibuka, bahkan oleh kuncinya sendiri. Raja pun marah besar. Ia menggebrak meja sarapan hingga sepiring kebab mental ke kepala menteri. "Siapa yang berani mengunci pintuku? Apa ini perbuatan penyusup? Atau jin istana?" Menteri-menteri kebingungan. Para penjaga bingung. Bahkan kunci asli pun bingung, karena ketika dimasukkan, tidak bisa berputar. Akhirnya, atas saran selir kesayangan yang sedang bosan, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas datang dengan langkah tenang,
sorban putihnya tertiup angin seperti pahlawan dalam film. Ada masalah dengan pintu, Paduka? Ya. Pintu terkunci dan kuncinya tidak bisa membuka. Wah, pintu yang tidak bisa dibuka dengan kunci, berarti itu bukan pintu. Itu dinding, Paduka. Para menteri langsung menunduk, menahan tawa. Raja melotot. Jangan main-main, Abu Nawas. Ini urusan penting. Di dalamnya ada koleksi rahasiaku. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, izinkan hamba menyelidiki misteri pintu terkunci ini. Langkah pertama, Abu Nawas meletakkan telinganya di pintu. Ia mendengarkan. Sepertinya di dalam ada sesuatu yang bergerak. Apa? Hantu? Seru menteri. Tidak. Suara seperti seekor kucing kelaparan. Atau bisa jadi menteri yang terjebak. Langkah kedua, Abu Nawas menyuruh penjaga mencoba membuka pintu. Mereka mendorong, menarik, bahkan memanggil tukang kayu dan peniup seruling. Tetap tak berhasil. Langkah ketiga, Abu Nawas berkata, "Kita butuh orang yang bisa bicara dengan pintu." Semua terdiam. Siapa itu? Tentu saja tukang pintu. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang tukang pintu tua bernama Bahri. Saya hanya membuat pintu biasa, Tuan. Pernahkah pintu ini minta cuti? Tanya Abu Nawas. Tentu tidak. Apakah pintu ini mungkin merasa lelah dan memilih menutup diri dari dunia? Tukang pintu itu nyaris menangis karena bingung. Namun saat Abu Nawas mengetuk perlahan dan berkata, "Wahai pintu, bukalah dirimu." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Semua terkejut. Raja sampai melotot. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Saya hanya bicara dengan lembut. Kadang, pintu tidak suka didorong-dorong. Ia ingin dihargai." Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Meong. Ternyata seekor kucing gendut keluar setelah pintu terbuka. Kucing istana, bernama Putri Manja, rupanya terjebak tadi malam dan tidur di sana. Ia tak sengaja menekan tuas pengunci dengan badannya yang, sangat berbobot. Raja mendesah lega sekaligus malu. Semua ini karena kucing? Abu Nawas mengangguk. Ya, Paduka. Kucing, pintu, dan sedikit perasaan. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sebuah kunci emas, yang ternyata hanya bisa membuka laci kosong. Ini lambang kebijaksanaan, Abu Nawas. Terima kasih, Paduka. Tapi, bolehkah saya minta hadiah yang bisa membuka dapur kerajaan? Raja tertawa hingga air matanya keluar, dan istana pun kembali tenang. Hingga suatu pagi, jendela kerajaan mendadak terkunci dari luar. Dan semua langsung berkata, "Cepat panggil Abu Nawas lagi." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Jubah Gaib. Suatu pagi yang sunyi namun damai di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Duduk di singgasananya, ia menghela napas panjang. Hidup ini terlalu tenang. Tidak ada tantangan. Tidak ada kejutan. Bahkan semut pun tidak berani lewat tanpa izin, gumamnya. Tiba-tiba, penjaga istana datang tergesa-gesa. "Paduka." Ada seorang pedagang dari negeri jauh. Ia membawa barang ajaib yang katanya bisa membuat siapapun menghilang. Raja terbelalak. Apa? Benda seperti itu hanya ada di dongeng. Namun, karena rasa bosan yang sudah mencapai ubun-ubun,
Raja memerintahkan agar pedagang itu segera dibawa masuk. Seorang pria berpenampilan eksentrik masuk ke balairung. Janggutnya panjang menyentuh dada, matanya tajam dan penuh rahasia. Ia membuka peti kecil, dan mengangkat sebuah jubah dekil berwarna coklat kusam. Ini, Paduka. Jubah dari negeri Dalanar. Jika dipakai, tubuh pemakainya akan lenyap seketika, seperti bayangan saat lampu padam. Buktikan, kata sang raja, skeptis. Sang pedagang lalu menyuruh salah satu pengawalnya mengenakan jubah itu. Begitu dikenakan, setengah tubuh sang pengawal lenyap, setengah lagi masih terlihat. Para penonton menahan napas. Sang raja tertawa keras. Lucu. Setengah hilang. Jubah ini seperti sedang belajar menghilang. Namun sang pedagang bersikeras, jubah ini hanya bisa bekerja sempurna jika dikenakan oleh orang yang sangat cerdas dan berhati bersih. Raja langsung berteriak, Abu Nawas. Di mana orang itu? Abu Nawas datang ke istana dengan wajah bingung dan rambut acak-acakan, karena ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang kebablasan. Paduka memanggilku untuk sesuatu yang penting, atau hanya ingin menagih hutang lelucon? Tanya Abu Nawas santai. Raja tertawa, lalu menceritakan tentang jubah gaib. Abu Nawas, meski tampak malas, langsung tertarik. Ia tahu, jubah seperti ini bisa menjadi alat iseng yang luar biasa. Baiklah, Paduka. Aku akan mencoba jubah ini, tapi aku tidak bertanggung jawab kalau aku menghilang selamanya dan hanya meninggalkan sendalku. Kalau kau benar-benar menghilang selamanya, aku akan bangga, lalu sedih, lalu mungkin lega, canda sang raja. Abu Nawas pun mengenakan jubah itu. Semua mata tertuju padanya. Begitu ia menutup tubuhnya. Bluk! Abu Nawas hilang. Benar-benar lenyap. Semua diam. Hening. Tiba-tiba terdengar suara, "Hore! Aku berhasil." Namun, suara itu berasal dari langit-langit istana. Ternyata Abu Nawas memanjat dan berdiri di balok atas ruangan sambil tertawa. Aku tidak menghilang, Paduka. Aku hanya pintar sembunyi. Semua tertawa, kecuali sang pedagang yang tampak kesal. Tapi Raja justru semakin yakin, jubah itu punya potensi. Abu Nawas, buktikan jubah ini memang berguna. Gunakan di luar istana. Buat rakyat tercengang. Abu Nawas memutuskan untuk menguji jubah itu di pasar Baghdad, tempat paling ramai, paling penuh gosip, dan paling cepat menyebar berita. Ia mengenakan jubah dan melangkah ke tengah pasar. Namun, ada masalah, jubah itu hanya bekerja sebagian. Wajahnya menghilang, tapi bokongnya tetap kelihatan. Seorang penjual roti menjerit, "Astagfirullah." Ada pantat tanpa kepala berjalan. Anak-anak mulai mengejar-ngejar sambil tertawa. Kepala hantu. Kepala hantu. Abu Nawas panik dan berlari, tapi malah tersandung ember air dan menabrak gerobak ayam. Gubrak. Ayam beterbangan, jubah sobek, dan Abu Nawas tersangkut di keranjang telur. Para warga menatapnya dengan bingung. Ini jubah gaib, atau jubah sial, kata salah satu nenek. Tak menyerah, Abu Nawas mencoba satu eksperimen lagi, mencuri kue favorit raja di dapur istana, untuk menguji kemampuan jubah dalam penyusupan. Kali ini, ia berhasil menghilang penuh, nyaris sempurna. Ia menyelinap masuk ke dapur tanpa suara. Namun, yang ia tidak tahu, kucing istana sedang tidur di dekat loyang kue. Begitu Abu Nawas membuka tutup panci. Meong! Kucing itu mencakar ke udara, dan berhasil mencakar wajah tak kasat mata Abu Nawas. "AAW? Siapa itu?" Para koki panik, dan langsung menyiramkan sup panas ke arah suara. "Aak! Panas! Aku bukan sayuran,
Teriak Abu Nawas sambil lari keluar, jubah terlepas dan ia muncul kembali dalam keadaan basah kuyup dan wajah merah. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia menyerahkan jubah itu, sekarang penuh sobekan dan bau sup. Paduka, jubah ini bukan untuk orang cerdas, tapi untuk orang nekat. Raja tertawa, jadi menurutmu jubah ini tidak berfungsi? Oh tidak, Paduka. Jubah ini sangat berguna untuk menciptakan kekacauan. Pasar rusak, dapur kacau, dan aku trauma dengan kucing. Akhirnya sang raja memutuskan jubah itu tidak layak dipakai siapapun. Namun ia menyuruh pelayan menjadikannya tirai toilet kerajaan, dengan alasan, biar yang masuk ke sana juga bisa merasa hilang dari dunia sebentar. Abu Nawas pun pulang dengan senyum puas. Ia tak mendapatkan hadiah, tapi berhasil membuktikan satu hal penting. Keajaiban tidak selalu membawa kebaikan, terutama jika keajaibannya bau. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat, dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. "Wahai Baginda Raja," ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. "Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. "Batu bisa bicara?" tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim?" Tidak, Baginda," jawab Qasim cepat-cepat. "Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir." Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing tujuh keliling. "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga," perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas," kata Baginda, "pria ini mengatakan batu ini bisa bicara, dan hanya mau berbicara jika engkau ada. Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku." Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius, "Baginda, batu ini memang bisa bicara." Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. "Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan," lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri. "Apa katanya?" tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, "Ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim." Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. "Abu Nawas, jangan main-main. Apakah batu ini sungguh bisa bicara?" Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab, "Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Qasim."
Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila, lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan. Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Kasim. Kasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara? Kasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik, katanya dia ingin bertemu Baginda. Abu Nawas cepat menyela, kalau begitu, Baginda, perintahkan Kasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Kasim harus dihukum karena telah membohongi raja. Raja tersenyum lebar. Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Kasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas. Malam pun tiba. Kasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara. Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja. Batu itu tentu saja diam saja. Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya? Tetap tidak ada suara. Semalaman Kasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu. Kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Kasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara. Raja menghela napas panjang. Kenapa kau berbohong, Kasim? Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah. Raja mengangguk lalu memerintahkan. Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara. Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Kasim. Tenang saja, Kasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget. Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan. Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.